Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kelompok kami dapat menyelesaikan mini riset ini dengan baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Hamedia, Dewi Karina, Faris Ramadhani, Rosa Resida, dan saya sendiri Siti Anissa. Kami akan mempresentasikan mini riset mengenai fermentasi minuman probiotik, yaitu water kefir. Water kefir merupakan minuman fermentasi non-dairy yang dibuat dari larutan gula dan difermentasi oleh bakteri dan ragi. Pada proses fermentasi ini menghasilkan probiotik yang menyehatkan bagi kesehatan tubuh, khususnya dalam sistem pencernaan. Kemudian, pada penelitian ini kami juga melakukan pengamatan mengenai proses fermentasi water kefir serta karakteristik produk yang dihasilkan. Baik, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Selanjutnya ada bagian tujuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses fermentasi water kefir serta menganalisis pengaruh lama fermentasi terhadap karakteristik produk. Karakteristik yang diamati meliputi rasa, aroma, dan tingkat keasaman yang dihasilkan. Dengan penelitian ini, kami ingin lebih memahami bagaimana proses fermentasi dapat mempengaruhi kualitas minuman probiotik water kefir. Selanjutnya ada alat dan bahan. Pada penelitian ini kami menggunakan alat antara lain toples kaca atau wadah fermentasi, serta saringan kain, sendok non-logam, gelas ukur, dan botol penyimpanan. Sedangkan bahan, kami menggunakan air kelapa, gula putih, atau gula merah, tetapi kami menggunakan gula putih sebagai sumber nutrisi fermentasi tersebut. Water kefir sebagai grain starter. Selanjutnya, prosedur pembuatan water kefir dimulai dari mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Tahap pertama, pemasukan air kelapa ke dalam botol kaca, kemudian ditambah gula, dan diaduk hingga larut. Setelah itu, dimasukkan grains atau bibit water kefir ke dalam larutan tersebut. Botol kaca yang berisi larutan, kemudian ditutup menggunakan kain dan diikat menggunakan karet, lalu disimpan di suhu ruang selama 24 hingga 48 jam untuk proses fermentasi. Setelah itu dilakukan pengujian organoleptik, pengukuran pH, dan pengujian asam titrasi pada water kefir yang telah kami buat. Berdasarkan hasil pengujian organoleptik, water kefir yang kami buat memiliki rasa asam sedikit manis, aroma khas fermentasi, dan tampilan agak keruh. Berdasarkan hasil pengujian fisikokimia menunjukkan pH akhir water kefir sebesar 4,13 menggunakan pH meter, sedangkan pengukuran menggunakan pH universal menunjukkan perubahan dari pH 5 menjadi pH 4 setelah fermentasi. Selain itu, hasil pengujian asam titrasi menunjukkan nilai sebesar 0,28%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses fermentasi menyebabkan peningkatan tingkat keasaman pada water kefir. Nah, selanjutnya ada prediksi penelitian. Berdasarkan prediksi penelitian, semakin lama fermentasi dilakukan, maka aroma khas dari water kefir, tingkat keasaman, dan karbonasinya akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena mikroorganisme terus mengubah gula menjadi berbagai senyawa hasil fermentasi. Namun, waktu fermentasi yang terlalu lama dapat membuat rasa menjadi terlalu asam. Selanjutnya ada manfaat water kefir. Water kefir memiliki manfaat sebagai sumber probiotik yang dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, water kefir juga mengandung senyawa antioksidan yang baik untuk kesehatan. Jadi, water kefir memiliki potensi sebagai minuman probiotik yang menyehatkan dan mudah dikembangkan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai manfaat serta proses pembuatan water kefir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan dosen yang telah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.